Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firdausi Mas'ud, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya di SMK Ulul Albab, yaitu Ibu Najmah. Beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Najmah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Najmah, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melakukan proses supervisi dalam kelas Bu Najmah. Adapun tujuan dari supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Bu Najmah, sebelum melakukan supervisi, saya ada beberapa pertanyaan dan akan saya sampaikan ke Bu Najmah. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Oke Pak Fir, di sini yang sudah saya rancang ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan struktur teks eksposisi. Dan kedua, peserta didik mampu membuat struktur teks eksposisi. Yang ketiga, tentu peserta didik mampu membuat teks eksposisi tersebut. Berarti ada 3 rancangan Bu ya, Ya, yang betul. akan Ibu sampaikan nanti. Betul. Selanjutnya bagaimana dengan area yang akan Ibu capai? Untuk area tersebut, untuk area pengembangannya ada 2 Pak Fir, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks eksposisi. Yang kedua, siswa mampu membuat teks eksposisi tersebut. Baik Bu, bagaimana untuk media pembelajaran? Apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Media apa saja? Media yang saya gunakan laptop, PowerPoint, EKPD, dan teks eksposisi tersebut. Kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Hari, jam, di kelas berapa? Hari ini? Hari ini ya? Iya, hari Berarti ini. kebetulan Bu Iya, Najmah. kebetulan jam 10. Kelas 10 jam Kelas. 3 dan 4. Baik Ibu, berarti nanti saya akan datang pada saat proses pembelajaran Iya. dan saya akan melaksanakan supervisi kelas. Setelah itu apa yang dapatkan Ibu setelah hasil praobservasi ini? Oke, yang dapat saya tangkap dari praobservasi dengan Pak Fir itu, Ya. kita dapat punya gambaran bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran. Baik Ibu, nanti kita jumpa lagi di jam ketiga jam 4 pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya akan melaksanakan supervisi dalam kelas Bu ya. Terima kasih Ibu, sekian percakapan praobservasi. Nanti kita jumpa lagi setelah supervisi dalam kelas dan kita akan melaksanakan pasca observasi. Terima kasih Bu Najmah. Sama-sama Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, kalau ada statement dari Ibu, semangat pagi. Pagi, pagi, yes, ya. Oke, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, semangatnya luar biasa. Oke, Yudi, ada yang masuk? Masuk Tidak semua. Masuk semua. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Mungkin ada yang pernah mengetahui dan mendengar tentang teks eksposisi ini apa? Satu. Oke anak,
Teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca dengan gaya yang singkat. Oke, terima kasih Ana, bagus sekali. Lanjut sekarang struktur teks eksposisi. Ini tujuannya. Apa sih kok belajar teks eksposisi? Tujuannya ada 3. 1. Peserta didik mampu menelaah struktur teks eksposisi. Anak didik ini harus bisa menelaah struktur teks eksposisi itu apa aja. 2. Peserta didik menentukan langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi dengan tepat. Tentu peserta didik mampu langkah-langkah menyusun teks eksposisi yang tepat dan benar itu seperti apa. 3. Membuat teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan yang dibaca dengan tepat. Ketika anak-anak membuat teks eksposisi, bahasanya harus tepat dan benar. Isinya juga pun harus tepat. Apa teks eksposisi sih, Bu? Nih, teks eksposisi bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan tentang apa saja berhubungan dengan informasi dan dibentuk dalam tulisan itu teks eksposisi. Sebelum melakukan teks eksposisi, nih struktur teks eksposisinya ada 4. Judul, 2. Tesis, 3. Argumentasi, 4. Penegasan ulang. Judul harus jelas judulnya apa. Tesis permasalahannya yang singkat, intinya apa. Argumentasi isu permasalahannya. Penegasan ulang, penegasan paling akhir, penegasan ulang yang menyambung dengan judul tersebut. Itu penegasan ulang. Jangan lupa struktur eksposisi ada 4. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. 1. Menentukan topik, temanya harus jelas. Tukang pentol, apa lagi? Cilok, misal. 2. Menentukan tujuannya. Punya tema, topik, tujuannya apa. Kalian sekolah mempunyai tujuan untuk belajar. Tentu membuat teks eksposisi juga mempunyai tujuan. Kenapa kok memilih judul tersebut? Tujuannya apa? 3. Mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Datanya juga harus sesuai dengan judulnya. Judulnya apa, datanya tidak sesuai. Harus sesuai. 4. Membuat kerangka. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Kerangka, satu paragraf, habis itu membuat karangan eksposisi dari judul, terus apa tadi, tesis, argumentasi, sama penegasan ulang. Jadilah teks eksposisi. Nah, ini ibu punya contoh teks eksposisi. Cilok adalah sebuah makanan khas Sunda yang berbentuk bulat seperti bakso. Namun cilok merupakan singkatan dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu aci yang memiliki arti tapioka dan dicolok yang memiliki makna lidi yang menusuk aci tersebut. Cilok terbuat dari tepung tapioka dan biasanya disajikan dengan beberapa bumbu tambahan seperti sambal kacang dan sambal biasanya. Cilok biasanya dijual sebagai jajanan pedagang kaki lima menggunakan sepeda atau sepeda motor sambil membawa gerobak. Menurut kalian mana judulnya? Cilok. Terus tesisnya? Apa tesisnya? Cilok. Cilok. Cilok adalah argumentasi. Betul. Penegasan ulang. Ayo, penegasan ulang mana? Cilok adalah sebuah makanan khas. Nah, cilok adalah sebuah makanan khas Sunda. Oke, sekarang Ibu minta dibagi kelompok 4 ya.
judul tesis, argumentasi, sama penegasan ulang. Ini sudah anak kelompoknya sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, cukup sekian. Sekarang Ibu minta satu kelompok dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan suatu teks eksposisi yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya, Istian. Struktur teks eksposisi, judul, 2 tesis, 3 argumentasi, 4 penegasan ulang. Dan contoh teks eksposisi, sebuah kerjasama yang baik dalam kelompok dapat membawa kesuksesan. Maka dari itu, setiap anggota harus turut adil dalam membawa kelompok menuju tujuan yang ditargetkan. Layaknya seekor semut ingin membawa benda yang ia temukan, semut itu akan memanggil rekan-rekannya untuk mengangkat benda tersebut bersama-sama. Dengan begitu, benda tersebut bisa dibawa menuju ke sarang dengan mudah. Dan judul dalam teks eksposisi tadi ialah kerjasama. Kedua, tesis. Tesis tersebut mengandung makna bantuan atau kerjasama. Ketiga, argumentasi. Argumentasinya adalah seekor semut meminta bantuan. Dan yang terakhir, penegasan ulang, yakni dengan begitu benda tersebut bisa dibawa menuju ke sarang dengan mudah. Tepuk tangan. Oke, sudah bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi satu kelompok sudah sangat jelas paham ya. Kita ketemu di next Senin depan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak semua. Kali ini sampailah kepada tahap kegiatan pasca observasi.
Setelah di pertemuan lalu saya dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Najma sudah melaksanakan percakapan praobservasi, dan saya juga langsung datang hadir pada saat proses pembelajaran dan saya melaksanakan supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya selain ditemani oleh kawan saya Bu Najma, saya juga hari ini ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Wardatul Jamilah. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Baik semua ya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Najma, langsung saja dalam percakapan pasca observasi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait tujuan atau untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita atau yang sudah Ibu laksanakan dan saya sudah observasi. Pertanyaan pertama, Bu Najma, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya observasi yang sudah Ibu laksanakan? Karena pertama kali ya, jadi masih gugup, nervous, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Selanjutnya Bu Najma bisa diceritakan kembali proses pembelajaran yang Ibu laksanakan dalam kelas. Proses pembelajaran kemarin itu alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Tentunya pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, kedua melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, yang ketiga mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minat mereka, yaitu visual, auditorial, kinestetik. Berarti sudah sesuai Ibu ya? Iya, sudah sesuai. Sama dengan di catatan saya, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran sudah disampaikan oleh Ibu atau sudah tercapai. Lalu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu? Menurut saya sudah baik, sudah sesuai. Sudah baik dan sudah sesuai Ibu ya. Iya. Lalu masih ada ini Bu, apa menurut Ibu apa kendala-kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran? Mungkin ada kendala-kendala. Kendala saat pembelajaran saat itu masih ada siswa yang belum aktif saat pembelajaran saya. Berarti kendalanya ada siswa yang masih belum aktif, Iya, betul. masih pasif Ibu ya. Iya. Lalu kira-kira Ibu sebabnya itu apa? Mungkin karena saya saat mengelompokkan peserta didik kurang memaksimalkan sesuai dengan minat mereka, sesuai gaya belajar mereka. Rencana saya ke depannya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, visual, auditorial, kinestetik. Baik Ibu, menurut Bu Najma ini berdasarkan Iya. pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apakah sudah sesuai Ibu yang Ibu harapkan? Masih kurang ya Pak ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi jadi itu rencana ke depan, kapan Ibu akan melaksanakan? Insya Allah minggu depan pertemuan berikutnya, karena saya sudah melakukan evaluasi, jadi saya tahu data evaluasi saya di mana. Baik, berarti minggu depan karena Iya. Ibu sudah melaksanakan atau melakukan evaluasi Ibu ya. Iya. Selanjutnya Ibu Najma, bila diskalakan ini 1 sampai Iya. 10 kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu itu ada di skala berapa? Menurut saya sih di skala 8 ya Pak ya. Di skala 8. Sudah bisa dikatakan baik Bu Najma, syukur-syukur nanti minggu depan itu bisa sampai 9 atau 10. Iya, diusahakan Pak. Baik, mudah-mudahan rencana apa yang direncanakan Bu Najma tadi berjalan dengan baik, dan Bu Najma terima kasih atas waktunya, sudah menemani saya dalam percakapan praobservasi. Sudah saya ada pada saat Bu Najma melakukan pembelajaran dalam kelas, saya melaksanakan observasi dan melaksanakan supervisi, dan sekarang di percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Najma. Sama-sama Pak. Selanjutnya saya ingin meminta tanggapan atau masukan, saran kepada Ibu Wardatul Jamilah selaku pengajar praktek saya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Firdaus.
Selamat pagi Bu Najma. Oke. Bagaimana Pak Firdaus perasaannya hari ini? Alhamdulillah sangat baik dan senang sekali. Setelah melakukan supervisi akademik, Pak Firdaus merasa bagaimana? Setelah melaksanakan supervisi akademik, saya tambah motivasi saya semakin bertambah dan saya sudah memahami bagaimana cara pelaksanaan supervisi akademik itu yang baik seperti itu. Supervisi akademik yang berbasis coaching yang baik ya Pak Firdaus Ya. ya. Kalau Bu Najma gimana? Nah, Sebelum dan sesudah. Nah, kalau sebelum itu dasarnya untuk gaya belajar anak-anak masih belum sesuai ya. Tapi kalau sudah observasi, oh ternyata nggak asal mengajar, tapi dikelompokkan anak-anak itu harus sesuai dengan gaya belajar agar tidak ada yang pasif seperti itu. Oke, terus keberadaannya Pak Firdaus dalam supervisi membuat Bu Najma lebih baik nggak mengenal kendalanya Bu Najma? Alhamdulillah lebih baik. Iya. Berarti keberadaannya menjadi lebih membaikkan Bu Najma Iya. ya. Katanya ada pepatah gini, datangnya itu menggenapkan, Iya. perginya mengganjilkan. Pak Firdaus itu sekarang. Ya. Baik, berarti Pak Firdaus alhamdulillah supervisi akademis yang dilakukan Pak Firdaus dengan berbasis coaching telah menyebabkan Bu Najma menjadi lebih baik dan senang. Itulah yang diinginkan dari supervisi akademik, sudah tidak lagi menakutkan. Ya, betul. Sudah tidak lagi menakutkan dan sesuai keinginan si kunci, sesuai keinginan yang disupervisi. Aku maunya dinilai di tadi pembelajaran berdiferensiasi nih, gitu. Ya, jadi menurut saya yang dilakukan Pak Firdaus tentang supervisi akademis berbasis coaching sudah sukses, sudah bagus. Bukan saya yang menilai, ternyata Bu Najma yang menilai. Itu saja dari saya Pak Firdaus. Sudah harapannya adalah kekontinuitasan dalam melakukan supervisi akademis. Mungkin nanti Pak Firdaus akan membuatkan ini suatu program di sekolah, atau siapa tahu nanti jadi kepala sekolah. Hal ini adalah salah satu dari kompetensi manajerial dari kepala sekolah yang bisa dilakukan. Oke, itu dari saya. Pak Firdaus sudah keren, sudah sukses sekali, dan Bu Najma juga terima kasih banyak sudah mendukung Pak Firdaus dalam berpraktek tentang bagaimana melakukan supervisi akademis yang kekinian, yaitu berbasis coaching, bukan berbasis ketakutan. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya Pak Firdaus. Monggo silakan. Terima kasih kepada Ibu Wardah atas saran dan masukannya, sangat membantu sekali. Saya berharap kedepannya saya juga akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Demikian kegiatan pasca observasi dalam melengkapi aksi nyata saya dalam coaching supervisi akademik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.